Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut ke seri sama di Kemal. Tuan Syekh Abdul Qadir biada zaman tidak terdahului oleh siapapun, oleh apapun. Sebelum Presiden terpilih Prabowo mengumumkan kabinet merah putih, jauh-jauh kita sudah mengumumkan sebagai Thoriqoh merah putih yang dikirnya dikir merah pralambang Qadiriyah, dikir jahar putih pralambang Naksabandiyah. Jadi bagi kita semua, merah putih itu bukan hanya simbol lambang makna nasionalisme, tapi juga sebagai ekspresi keimanan, keislaman, keisanan. Sekarang anggota kabinet Indonesia, kabinet merah putih lagi di mana sekarang? Lagi di Gojlok, di mana tuh? Magelang, di Lembah Tidar. Mereka lagi di Gojlok katanya. Lagi dilatih. Kalau bahasa orang Thoriqoh mah lagi diriadohkan. Di retreat. Retreat itu bahasa keren, bahasa Arabnya kholwat. Jadi kholwat itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan itu retreat. Biasanya mereka kumpul dalam Thoriqoh. Kholwat itu ya para cita kesucian jiwa kumpul melakukan refleksi, perenungan. Jadi bukan hanya tentang latihan fisik gitu, tapi mentalnya juga. Ya kita berdoa berharap kabinet merah putih ini bukan sekedar nama merah putih, tapi benar-benar bisa mewujudkan cita-cita dari Tuan Syekh Abdul Qadir pada zaman, bahwa cita-cita beliau kalau Indonesia ingin nanjer, ingin tegak, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah ikut jejak mertuanya, Presiden kedua, mantan mertua beliau, tahun 70 datang menghadap kepada Tuan Syekh Abdul Qadir pada masa itu, yaitu siapa? Syekh Ahmad Zohibul Wafa Tajur itu talqin zikir. Lalu sejak itu beliau mengamankan, melestarikan amaliyah zikir merah putih. Makanya bisa berkuasa sampai selama itu. Dan beliau tercatat sebagai seorang yang sukses membawa Indonesia sebagai macan Asia, bukan kucing Asia. Kan keinginannya Pak Prabowo ingin menjadikan negara ini sebagai macan Asia lagi. Pemimpinnya harus punya amalan kekuatan jiwa, karena beliau harus memimpin 250 juta jiwa. Kalau nggak punya amalan kekuatan jiwa, nggak mungkin bisa memimpin jiwa-jiwa yang ratusan juta itu ke arah yang lebih baik. Kita semua juga, mengapa kita memilih mengamankan, melestarikan ajaran aman kesucian jiwa supaya punya kekuatan jiwa. Kita kan pada levelnya masing-masing, mimpin diri, mimpin keluarga. Kalau ingin menjadi seorang yang punya kemajuan dalam urusan dunia, kesejahteraan di dalam akhirat, maka harusnya amalan kesucian jiwa untuk kekuatan jiwa, sehingga kita bisa memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin umat. Nggak mungkin Guru Agung Pangarsabah bisa membawa kita semua ke arah sampai ke titik ini
kalau beliau tidak punya kekuatan jiwa. Ya, makanya kita memilih amalan kesucian jiwa ini agar kita menjadi seorang yang selalu di jalan, selalu on the track. Gitu. Ya, kita berharap nih bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang pecinta kesucian jiwa. Dan langkah berikutnya beliau kalau tidak bisa membubarkan partai, beliau menyederhanakan partai. Ini sering disampaikan. Sekarang masih ada 18 partai ya. Momentumnya ada. Sekarang kan semua partai-partai bergabung dalam koalisi. Ya. Tinggal semua udah gabung aja. Jadi partai pemerintah, kekuatan pemerintah dengan oposisi yang di luar pemerintah. Jadi hanya dua kekuatan politik. Kalau udah itu, kata Abah Anom, Indonesia maju sejahtera. Mau Indonesia maju sejahtera? Atau lah nggak tahu lah pokoknya. Jangan-jangan mau gimana juga nggak ada dampaknya sama hidup kita. Gimana sekarang? Apa yang lagi dirasakan di perjalanan hidup kita? Sudah maju sejahtera? Nah, OTW ya. OTW. Iya penting kita. Makanya kan kita mah satu-satunya majelis yang selalu mendahulukan pemangku negara. Ya, semoga kita dipimpin oleh para pemangku negara yang benar-benar bisa membawa Indonesia maju dan sejahtera. Maka syaratnya hanya pemimpinnya harus di bawah bimbingan seorang aulia, sultan aulia harus itu. Kalau pemimpin pengen sukses harus punya pembimbing rohani yang punya kekuatan jiwa. Yang kedua itu tadi, jangan kebanyakan partai, cukup dua kekuatan saja. Dan itu adalah prasyarat maju Indonesia sejahtera. Apa urusannya dengan kita? Ya banyak urusannya itu saja. Ini urusan kita semua. Nanti pilkada jangan lupa ikut maklumat Guru Agung Bangsa Abang. Lihat lagi maklumat Bangsa Abang tentang bagaimana kita menyikapi pilkada ini. Nah, perjalanan kita mengamankan, melestarikan ajaran Am Kesucian Jiwa ini penting mengevaluasi. Geus nepi ka mana bahasa orang Bantar Gebang. Karena perjalanan kita itu pada ujungnya harus ada perbedaannya terasa oleh diri sendiri dan oleh orang lain. Amaliyah kesucian jiwa itu harus terasa manfaatnya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan di antara kemanfaatan itu merupakan tanda orang naik makomnya. Tandanya kita sudah pada level kecerdasan spiritual tertentu. Ditandai dengan kecerdasan emosi. Jadi tingginya level makom spiritual orang teh kita semua ditandai dengan tingginya level kecerdasan emosional kita. Penting. Karena kita semua merasakan damage ya, kerusakan akibat orang-orang yang kecerdasan emosionalnya di bawah rata-rata. Di era sosial media ini, para keluarga pecinta kesucian jiwa, khususnya Guru Agung, menjadi korban barbarnya, julidnya perilaku netizen Indonesia. Itu tanda kecerdasan emosionalnya di bawah rata-rata itu. Ya sering disampaikan kan. Netizen Indonesia itu terjulid, terbarbar se-Asia. Perilaku emosinya tidak terkontrol.
Nah, sekarang dijelaskan tanda-tanda kita sudah berada di tingkat kecerdasan spiritual yang sudah mumpuni. Satu apa? Tujuan amalan kesucian jiwa itu ya, diantaranya adalah kita menjadi seorang yang mampu menahan amarah, menahan marah. Ini penting. Enggak, istilah Jerman mah hauk gaplok gitu. Tahu nggak hauk gaplok? Hah? Jadi sumbu pendek. Nah, seorang pecinta kesucian jiwa yang sudah naik kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosionalnya, adalah seorang yang sumbu panjang, tidak mudah tersulut emosi. Siapa di sini yang masih gampang meledak? Hah? Kalau ngarep tersinggung dikit meledak gitu kan, marah. Ya, sampai keluar kata-kata binatang. Tidak terkontrol. Nah, itu kalau kita masih mudah marah, gampang meledak, itu tanda level kecerdasan emosional kita masih di bawah rata-rata. Sementara kata pengersabah, setiap kita marah itu berkurang usia kita. Makanya marah itu ada hubungannya dengan pendek panjang usia. Orang yang mudah marah, ya, usianya didiskon terus gitu. Jadi kalau pengen panjang usia, jadilah pemurah, bukan jadi pemarah. Ini sabda Guru Agung itu. Bu, masih sering marah-marah? Masih. Nah, ketika marah berkurang usianya, Bu. Jadi yang usia-usia pendek itu rata-rata survei membuktikan para pemarah. Nah, amalan kesucian jiwa itu buahnya kita menjadi seorang yang apa ya, pemurah. Pemurah itu ya tidak gampang marah, bukan pemarah. Mampu mengelola emosi, marahnya, tidak gampang termakan oleh amarah. Itu nomor satu. Nah, sudah sampai situ belum dikir kita ini? OTW. Yang kedua, tandanya kita sudah meningkat kecerdasan spiritual, kecerdasan emosionalnya sudah baik dengan amalan ini, adalah punya empati. Empati itu apa? Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bisa menimbang. Kalau di dalam Nabi yang poin 4 apa? Kepada fakir miskin harus kasih sayang. Kesananya apa? Coba lihat. Kesananya apa teksnya coba? Nah, ada itu poin empati itu di situ poinnya. Kepada fakir miskin harus kasih sayang. Terus apa? Apa? Tamah-tamah. Terus? Hah? Ini supaya nggak ngantuk aja makanannya. Apa? Terus? Hah? Coba ya ini empati, ini judulnya nih, empati. Mana yang empati? Coba rasakan diri kita pribadi. Betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Nah, itu. Coba rasakan diri kita pribadi. Nah, coba rasakan. Kan kita sering ya di titik dimana kita lagi butuh banget, betul? Lagi susah banget, uang cepet aja nggak punya, sehingga harus ngomong pinjem cepet dong.
Nah, seorang yang empati itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang lain. Punya kepekaan batin, tajam perasaannya. Bisa merasakan orang-orang yang lagi di bawah. Bukannya kita sekarang sering di bawah. Makanya oleh karenanya, karena punya empati, maka kalau ada yang kesusahan tuh ya sebisa-bisa. Nah, itu tujuan kecerdasan emosional kita itu ukur dari itu. Kita punya kepekaan terhadap sesama sehingga kita bisa saling membantu. Ya. Sekarang WhatsApp ini buatnya isi-isinya itu kan. Hampir rata-rata tentang itu. Pokoknya sebisa-bisa kita bantulah. Kalau tidak bisa meminjamkan, kasih meskipun nominalnya sedikit. Pokoknya kita ngerti perasaan Anda. Ini mudah-mudahan kalau pengersa Abah misalnya, kan ada ya, kita lagi butuh uang juga, lagi nggak ada yang pinjam uang, angkanya gede, betul ya? Nah, kita nggak bisa minjemin nih. Maka yang paling mudah itu kita pinjam bahasa pengersa apa? Udah saya ngasih tidak banyak, ini ragi saja. Ya minjem 2 juta, kita ada 200, kasih 200, udah dah. Nggak usah pinjem, ini saya ngasih aja. Mudah-mudahan 200 ini ragi. Ragi tahu ragi? Ragi di tape itu. Kan tape itu singkong sebanyaknya supaya jadi batu, jadi peyem. Ya. Itu hanya dengan ragi yang sedikit juga. Nah, kita berdoa dulu. Biasanya strateginya seperti itu. Kalau belum bisa minjemin, karena kalau udah minjemin kadang-kadang juga pertemanan bisa jadi putus itu. Ya, kita assalamualaikum, wah ini nagih nih. Bahkan yang nagihnya lebih galak ya daripada yang minjemin. Nah, seorang pecinta sejiwa pasti punya kecerdasan emosi. Tingkat spiritualnya diukur dari empati. Yang ketiga apa? Tandanya kita sudah meningkat makom spiritualnya adalah tidak mudah ngejudge. Ngejudge itu apa ngejudge? Menghakimi. Gitu. Kita kan menjadi saksi ya, dunia sosial media. Guru agung kita yang kita cinta dan kita tahu apa agung mulia beliau. Dengan gampangnya dibilang sesat, murtad, apalagi. Nah itu kan label-label ngecap-ngecap itu. Mudahnya orang mengeluarkan kata-kata menghakimi, padahal dia tidak tahu seperti apa. Itu tandanya level kecerdasan emosionalnya rendah. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Kan sering kita di grup WhatsApp itu ya, nerima tuh WhatsApp tentang, wah kita ikutan, wah dasar bajingan murtad segala macam. Wah. Nah, kita tidak boleh. Harus punya kemampuan mengobservasi, menahan diri untuk tidak mudah menghakimi. Menilai, wah ini udah sesat. Ini udah keluar dari Islam. Ini udah pokoknya. Dengan mudahnya tanpa pengetahuan. Itu sama dengan mempatwa tanpa pengetahuan. Menghakimi tanpa tahu perbuatan. Termasuk di kalangan Ikhwan ini. Hati-hati dengan mudahnya. Oh dia udah nggak pernah manakib misalnya. Wah dia mah udah kayaknya udah jauh dari guru lah. Udah keluar dari tanbih. Dia udah keluar dari torikoh. Murtad dia sudah. Hati-hati jangan sampai gitu. Tahan diri. Mungkin beliau lagi diperjalankan gitu ya. Makanya saya sering menjawab kalau ada ikhwan yang ngadu, wah itu ya sudah tadi gitu mana aku udah enggak, kan dia sekarang udah ini. Jawaban yang paling aman adalah beliau sedang diperjalankan oleh guru. Gitu ya. Jangan, meskipun nyata-nyata ada para pecinta kejuan yang melakukan pelanggaran syariat, melakukan kesalahan fatal di depan kita mesti bersabar untuk tidak menghapus. Wah ya udah keluar dari tanbih, udah bukan lagi murid Abah Awas. Nggak boleh begitu.
Ya misalnya belum bisa melaksanakan maklumat, ya, tapi kita sering mengingatkan boleh. Tapi menghakimi dia sudah keluar dari guru, wah itu kita bahaya. Jadi jangan menyalahkan ajaran orang lain itu, ya, jangan mudah menyalahkan. Jangan menyalahkan orang lain. Udah, termasuk jangan menyalahkan diri sendiri. Gitu. Nah ini penting di era sosial, di era sekarang nih ya, karena kita juga merasakan tidak enak kalau digituin ya. Ya, kalau ada perbedaan dalam ini, sabar. Oh mungkin lagi di perjalanan. Kita tidak pernah, jangan menilai seseorang kalau kita tidak tahu alasan dia melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Gitu. Itu rumusnya. Yang ke berapa? Udah berapa nih? Yang keempat, seorang yang sudah makom spiritualnya di atas rata-rata dan punya kecerdasan emosional adalah dia punya kemampuan menerima kalau dikritik, kalau dikoreksi. Nah, saya yang ngambek kalau diingetin, wah marah gitu, nggak terima kalau dikoreksi. Ya, kayaknya, wow dia benci saya tuh karena apa? Padahal dia negur, mengoreksi, membetulkan. Nah, ini di ujian. Kalau ada yang menegur, mengoreksi, mengkritik, terima. Oh iya ya, terima kasih ya, terima kasih. Kata Guru Agung, tidak ada perbaikan kalau tidak ada kritikan. Kritikan adalah untuk perbaikan. Bahasa yang keren mah kritik membangun. Ya. Nah, tandanya kita punya kecerdasan emosi sudah tinggi, makom ritualnya menerima kalau ditegur itu, dikoreksi, terima, oke. Tegur dengan apapun bentuknya, ya, termasuk dengan teguran yang bentuknya kita nggak terima, dia nggak dimarahin dikit, harus punya kemampuan kelapangan jiwa bahwa mereka yang mengoreksi, nah khususnya nih para ibu, bapak-bapak nih ya, bapak-bapak nih, kalau pengersaban menasihatin, kalau ibu istri masih ngomel enggak? Halo Pak, istri masih sering ngomel enggak? Atau udah pensiun? Kalau istri masih ngomel, marah-marahin kita, sikap jiwa seorang suami harus satu, punya keyakinan bahwa ya kita masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Padahal kita merasa apa sih salah saya? Kan kalau perempuan selalu benar. Gitu aja rumusnya. Jadi kata pengersa, kalau istri masih ngomel, berarti kitanya masih jelek, masih banyak yang harus diperbaiki. Terima saja, saya juga gitu. Kalau Ambu Jagat udah wow, ya sudah. Karena perempuan, kalau istri itu kata pengersa panjang lidah, kalau kita panjang langkah. Jadi biarlah istri ngomong, kita langkah aja. Dan rumus sama istri itu kalau mau menang, kata Guru Agung apa? Rumus ingin menang dari istri adalah mengalah. Mengalah untuk menang. Mengalah itu bukan kalah. Kalau ingin selalu menang dengan istri, rumusnya apa? Mengalah. Meskipun berat ya. Mengalah. Tapi mengalah itu adalah tanda kecerdasan emosi. Tanda makom spiritualnya udah tinggi itu, mengalah itu. Ya. Itu ya. Udah berapa tadi? 4. Terakhir, tanda kita punya kecerdasan emosional dan sekaligus menjadi tanda makom spiritual, kita apa? Kita menjadi seorang yang selalu berorientasi kepada solusi. Bukan sibuk nyari masalah, bikin masalah atau nambah masalah. Siapa yang ada model-model temen nih gitu, sama dia mah apa aja jadi salah dan jadi masalah.
Dia pengennya nyari masalah, bahkan sering nama-nama masalah. Ada yang kayak gitu. Nah, ciri ini seorang sudah punya kecerdasan emosional, makom spiritualnya, dia selalu ada kan Iwan yang kayak gitu. Ketemu dia mah, aduh, saya kalaupun dia nggak ngasih duit, tapi dia ngasih jalan keluar. Selalu menjadi bagian dari solusi masalah hidup kita. Nah, itu yang harus dicari tuh. Jangan berteman dengan yang apa aja salah, jadi masalah, senangnya cari masalah, malah nambah masalah itu. Nah, kecerdasan emosional tingginya, makom spiritual ditundai dari kita menjadi orang yang selalu berorientasi masalah. Kalau ada apa datang dalam hidup, nah kita selalu oke, solusinya gimana? Nah, solusinya gimana? Nah, ibu-ibu nih, berfokuslah kepada solusi, jangan masalah mulu diadukan ke suami itu. Ke suami datang ke suami, ya, ini persoalan kita ini adalah ini, gimana kalau begini. Ini mah ngadu datang ke suami, masalah aja diajarin. Siapa yang masih begitu? Sama nggak ada di sini mah ya. Nah, kalau masih bikin masalah, menceritakan masalah, nambah masalah, itu berarti makom spiritualnya masih bawah. Seorang yang sudah meningkat, lah selalu. Pokoknya suami itu nggak mikir, udah. Wah, si ibu mah udah beres lah. Syarat dari ibu kan hanya satu, yang penting lu setia ya. Dan selalu bawa duit. Itu ya. Jadi ada 5 tanda bahwa kita sudah meningkat, ya, kecerdasan emosinya sudah meningkat, makom spiritualnya 5 tadi. Apa satu apa? Pemurah. Ya, bisa nahan amarah. Yang kedua apa, Bu? Lupa lagi. Dua apa? Ini pengajian belum bubar ya, udah lupa. Empati. Ketiga apa? Tidak mudah ngejudge itu apa ya? Menghakimi. Ya. 3 apa? Empat 4 apa? Mengalah. Oke. 5. Solusi 5 ya. Ingat nih. Kalau masih belum ada nih yang ini, berarti si jongkok gitu. Geber lagi dikirnya, geber lagi menakibannya, semangat lagi salat-salatnya. Ya. Allah berkahi para pecinta kesucian jiwa, Madrasah Al-Fatih. Istiqomah mengamalkan, menyelesaikan ajaran kesucian jiwa. Berkah. Al-Fatihah.